Berlatar di masa depan, film diawali dengan sekumpulan berita tentang update kemajuan teknologi di dunia tahun demi tahun. Robot-robot telah berhasil dikembangkan dan bisa membantu banyak pekerjaan manusia, seperti membuatkan kopi, bersih-bersih rumah, membantu Anda cebok, dan lain-lain. Bahkan saking cepat dan pesatnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mencapai tahap selanjutnya, yaitu menanamkan otak kepada robot agar bisa hidup secara mandiri. Robot-robot ini mampu melakukan segala macam profesi manusia, seperti dokter, polisi, koki, atlet, dan sebagainya. Dari yang awalnya berbentuk robot sampai bisa berbentuk setengah manusia, setengah robot, yang disebut simulan. Namun kehadiran AI yang dipercaya dapat membantu dan menjaga perdamaian dunia, nyatanya dapat membahayakan nyawa manusia. Di mana pada tahun 2055, AI diduga bertanggung jawab telah meledakkan hulu ledak nuklir di Los Angeles, California, yang ledakannya membakar hidup-hidup hampir 1 juta manusia dan tewas seketika. Atas insiden meledaknya hulu nuklir tersebut, sebagian besar negara-negara barat menolak keberadaan AI dan akan memeranginya demi keberlangsungan hidup umat manusia. Namun tidak bagi negara Republik Asia Baru, yang terdiri dari Asia Timur, Asia Selatan, juga Asia Tenggara, yang menerima dan masih terus mengembangkan robot-robot artificial intelligence tersebut. We banned AI in the Western world. Nearly 1 million people hit the republics of New Asia, but the AI, make no mistake. Tahun demi tahun pun terjadi peperangan antara negara-negara barat, khususnya Amerika melawan AI. Dan AI yang tersisa kabur ke Asia Baru. Pihak negara barat juga telah menciptakan Nomad, stasiun luar angkasa super canggih, yang mampu melancarkan serangan destruktif secara massal dari orbit. Lalu 10 tahun sejak insiden peledakan hulu nuklir terlihat, pasukan Amerika dikirimkan ke Asia Baru, tepatnya di daerah Konang, untuk mencari keberadaan Nirmata, yaitu seorang arsitek misterius yang berada di balik kemajuan teknologi AI di Asia Baru. Sementara itu di sebuah rumah dekat sana, Joshua Taylor atau panggilannya Josh, nggak pakai bukas titik, dan istrinya Maya yang sedang hamidun sedang membicarakan calon bayi mereka. Lalu tak lama kemudian datanglah pasukan AI yang dipimpin oleh simulan, robot setengah manusia yang bernama Harun. Mereka berhasil menyergap satu prajurit Amerika bernama Drew dan membawanya ke rumah Josh. Harun memberitahu Josh bahwa Nomad dan pasukan musuh telah menemukan lokasi mereka. Mereka pun akhirnya berencana kabur dengan perahu, dan selagi pasukan Harun bersiap-siap, Josh akan mengeksekusi prajurit tersebut. Namun siapa sangka ternyata Drew adalah rekannya Josh, lur. What the hell are you doing here? You're gonna blow my cover. No, man is not here. Usut punya usut, Josh adalah pasukan khusus Amerika yang beberapa tahun sebelumnya ditugaskan menyusup ke Asia Baru untuk menjadi mata-mata untuk menemukan siapakah sang arsitek Nirmata sebenarnya. Lalu dia diperintahkan mendekati Maya, yang mana Intel yakin Maya adalah anak dari Nirmata. Josh pun mulai mendekati Maya dengan cara minta bantuan memperbaiki bagian robot di tubuh Josh, karena tangan dan kaki kanannya sudah diamputasi akibat ledakan nuklir di Los Angeles. Namun singkat cerita, Josh malah benar-benar jatuh cinta dengan Maya. Hubungan mereka semakin dekat sampai akhirnya menikah dan Maya pun hamil besar. Josh memberitahu pasukan Amrik lewat HT bahwa Nirmata tidak ada di sana, dan seharusnya mereka tidak menyerang, karena nanti penyamarannya bisa terbongkar dong. Betapa terkejutnya Maya yang mendengar suaminya Josh adalah seorang mata-mata. Josh berusaha menjelaskan bahwa dia benar-benar tulus mencintai Maya dan mengajaknya pergi dari sana. Namun Maya yang sudah kecewa memutuskan untuk kabur bersama pasukan AI yang sudah dianggap sebagai keluarganya. Naasnya Nomad yang melihat pasukan AI berusaha kabur pun langsung menjatuhkan misil tepat ke arah perahu. I mean, they don't want you. They just want Nirmata. I won't have to do anything to hurt you. Sergeant Taylor! Maya, please! 5 tahun pun berlalu, Josh tidak bisa mengingat apapun saat menjalankan misi dahulu, dan hal terakhir yang dia ingat adalah hari di saat pasukan Amrik membawanya pergi, sedangkan istrinya Maya dibunuh oleh Nomad. Kini Josh bekerja sebagai petugas pembersihan sisa-sisa robot di Ground Zero Los Angeles, atau tempat di mana ledakan nuklir terjadi 15 tahun lalu.
don't feel shit. It's just programming. Josh masih sering memikirkan mendiang istrinya Maya, sampai suatu hari dia didatangi oleh Jenderal Andrews dan juga Kolonel Howell. Tujuan mereka ke sana untuk memberitahu bahwa Nirmata diyakini memiliki laboratorium yang sedang mengembangkan senjata super mematikan bernama Alpha O untuk menghancurkan Nomad. Dan jika itu terjadi maka umat manusia akan punah. Andrew meminta Josh mengingat-ingat di manakah letak lab tersebut. Namun Josh menolak untuk membantu. Karena selain lupa ingatan, Josh juga masih trauma dengan kematian istri dan calon anaknya. Lalu Howell pun menunjukkan rekaman 2 hari sebelumnya bahwa Harun dan beberapa pasukan AI-nya dan juga Maya ternyata masih hidup lur. Jika Josh mau membantu mencari senjata Alpha O, maka Maya akan diselamatkan. Melihat istrinya masih hidup, Josh pun setuju untuk menerima misi tersebut, yaitu mencari keberadaan lab dan menghancurkan senjata Alpha O, juga semua fasilitasnya. My orders are to destroy that weapon. Move out all 600. We will bring that woman back. Keesokan paginya, tim khusus pun sudah sampai di Asia Baru dan akan mendarat di area yang diyakini dekat dengan lab milik Nirmata. Kolonel Howell memperingatkan agar mereka jangan sampai tertangkap, karena polisi pasukan musuh bahkan warga setempat bekerja sama dengan AI. Misi mereka adalah mencari lab, menemukan senjata Alpha O, lalu pergi dari sana. Dan nanti Nomad akan menghancurkan lab tersebut. Setelah diturunkan, Josh pun mulai teringat sedikit demi sedikit masa lalunya, jika lokasi lab berada tidak jauh dari sana, yang ternyata sekarang sudah menjadi desa. Para pasukan pun menyandra seluruh penduduk dan menanyakan di manakah lab tersebut berada. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Sampai akhirnya pasukan mengancam akan membunuh. Dan Josh melihat gelagat bocil yang terus melihat ke arah seonggok patung. Lalu ketika patung itu digerakkan, walah, terbukalah pintu rahasia menuju ke arah lab. Beberapa pasukan pun masuk ke dalam sana termasuk Josh, sementara yang lainnya berjaga di luar. Copy that, Cotton. Itu. Stay firm. Maintain. Which hatch is it, Taylor? That one. Para petugas mulai ditembaki dan Josh sempat melihat Maya di salah satu ruangan dari CCTV. Namun ketika mereka akan masuk ke ruangan inti, di sana pintu pun langsung dikunci. Pasukan Amrik mencari jalan lain lewat belakang dan di sana juga ada pintu raksasa yang juga dikunci. Salah satu prajurit yang memang ahli meretas pun berusaha membobol kodenya dengan suatu alat. These locks, they work through facial recognition. Guess I just need to face that. Sementara itu di luar, polisi-polisi AI lokal berdatangan yang untungnya berhasil dihancurkan oleh pesawat Amerika. Namun karena semakin banyak polisi-polisi AI berdatangan, sebagian besar pasukan di dalam pun membantu keluar. Dan selagi menunggu kode pintu dibuka, prajurit yang mengerjakannya terpaksa membantu temannya di area gedung lain karena diserang oleh musuh. Dan di tempat itu hanya tersisa Josh seorang diri. Hey guys! Going after Daniels. Sampai akhirnya pintu ruangan inti pun berhasil terbuka dan Josh masuk ke dalamnya. Ternyata senjata mematikan Alpha O di dalamnya bukan mesin nuklir, bukan juga robot raksasa, melainkan simulan, gadis bocil yang lagi santai duduk nonton Angling Dharma. Tak lama kemudian datanglah salah satu pegawai lab di sana yang langsung menembak Josh dan menyuruh Alpha O segera kabur ke atas untuk mencari Nirmata. Untuk pertama kalinya Alpha O melihat dunia luar, yang mana saat itu peperangan antara manusia dan AI sedang terjadi. Josh yang masih hidup karena hanya tertembak, rompinya pun menyusul naik ke atas dan mencari Maya di antara pegawai-pegawai lab yang berhamburan. Di lain sisi, pasukan Amerika yang terpojok memutuskan untuk mundur dan Kolonel Howell akan menjemput Josh yang masih berada di lab. Namun setelah itu Nomad memberitahu bahwa 1 menit lagi misil akan diluncurkan untuk menghancurkan lab. Pesawat pun terpaksa harus segera terbang meninggalkan Josh juga Kolonel Howell. Tapi ternyata tanpa mereka sadari salah satu prajurit telah dipasangi bom. Dan yang terjadi, seluruh pasukan yang ada di pesawat pun tewas seketika. Dan tepat setelah itu Nomad meluncurkan misil untuk menghancurkan lab sekaligus AI yang berada di sana. Gelombang ledakan pun menyapu area sekitar hingga Josh terlempar. Namun tidak bagi si bocil Alpha O yang tidak bergeming meski dihantam gelombang tersebut. Josh pun terbangun di sebuah perahu setelah bersembunyi semalaman, di mana Alpha O juga berada di dekatnya.
Josh yang tidak tega menghancurkan atau membunuh Alpha O akhirnya melepaskannya dan lanjut mencari rekan-rekannya yang masih selamat. Alhamdulillahnya Josh menemukan rekannya Shipley yang terluka parah dan segera membawanya bersembunyi ke sebuah rumah kosong karena pesawat-pesawat dan polisi AI masih berpatroli. Namun si bocil Alpha O mengikuti Josh ke sana dan terlihat kemampuannya yang ternyata bisa mengendalikan teknologi dari jarak jauh. All right, you okay? You okay? Shipley, you... There you go. Kolonel Howell yang masih hidup menghubungi Josh dan bertanya apakah senjata Alpha O sudah dibawa. Betapa terkejutnya Howell ketika mengetahui Alpha O adalah simulan gadis bocil. Karena Shipley terluka dan polisi AI ada di mana-mana, Howell pun memerintahkan Josh untuk membunuh bocil tersebut. Lalu tiba-tiba sayangnya persembunyian Howell ketahuan dan dia pun akhirnya ditangkap. Sementara itu di rumah, Josh melihat Alpha O menggambar simbol yang sama persis dengan tato di tangan istrinya Maya. Tak lama kemudian simulan si pemilik rumah datang menodong Josh dan begitu terkejut melihat bocil simulan Alpha O. Namun untungnya Josh berhasil menembaknya duluan. Josh kembali bertanya di manakah Alpha O melihat simbol yang digambarnya, lalu bertanya apakah dia pernah melihat Maya. Dan Alpha O hanya menjawab bahwa Maya ada di tempat bernama Diandak. Di lain sisi, karena suara tembakan tadi, polisi-polisi AI pun langsung mengepung rumah tersebut. Josh akan segera kabur membawa Shipley dan Alpha O menggunakan truk si pemilik rumah tadi. Polisi AI pun melemparkan granat, tapi mereka terkena senjata makan tuan karena ada anjing membawa granat itu keluar rumah. Setelah itu mobil pun dihidupkan oleh Alpha O dan mereka segera kabur dari sana. Hey, it'll be fun. Like cartoons. Naasnya dalam perjalanan, Shipley pun akhirnya tewas. Dan karena markas Amerika jaraknya ratusan kilometer dari sana, Josh memutuskan untuk melewati perbatasan dengan membajak mobil warga sipil dan menemui temannya Drew. Ingat kan lur, prajurit di awal film yang sempat ditangkap? Ini dia sudah hidup dengan damai. Sementara Alpha O akan dipanggil dengan nama samaran yaitu Alfie, juga diberi kupluk untuk menyamarkan identitasnya. Di lain tempat, Howell dan satu anak buahnya yang ditangkap yaitu Mike Brad berhasil membunuh polisi yang membawa mereka dan mengambil alih mobil tersebut. Sampai akhirnya Howell dan anak buahnya menemukan truk yang dipakai oleh Josh tadi, di mana hanya terdapat mayat Shipley di sana. Untuk mengetahui informasi tentang Alpha O, Howell pun memindahkan pikiran Shipley ke memory card, lalu memasukkannya ke salah satu simulan polisi bernama Omni yang sudah dinonaktifkan. Dan rekaman itu hanya bisa bertahan 30 detik saja. Shipley memberitahu bahwa Josh membawa Alpha O ke suatu tempat untuk menemui temannya. Belum sempat memberitahu di manakah lokasi teman Josh, ingatan Shipley sudah tidak aktif lagi. My wife. Shipley, you're already dead. That's it. Sesampainya di perbatasan, supir telah diancam oleh Josh untuk menyelundupkan mereka. Salah satu penjaga pun sempat curiga dengan Alfie, namun untungnya dia mematikan semua listrik dengan skillnya agar mereka bisa kabur dari sana. Berita penculikan seorang anak pun menyebar dan Howell beserta Mike Brad yang mendengarnya langsung menuju kota tersebut. Sementara itu terlihat iklan promosi yang mengajak masyarakat untuk mendonorkan wajahnya agar bisa dijadikan wajah bagi para robot-robot AI. Jadi misal muka Anda gitu lur, itu bisa diduplikat ke banyak robot seperti polisi Omni yang ternyata ada banyak. Begitu pula dengan Josh dan Alfie yang sudah berada di kota dan sempat melihat beberapa robot AI dengan wajah Maya. Di pusat kota, wajah Josh dan Alfie pun sudah disebarluaskan. Mereka berdua segera masuk ke dalam pabrik pembuatan robot-robot simulan yang ternyata Drew bekerja di sana bersama pacarnya, yaitu simulan bernama Kami. Betapa terkejutnya Drew dan Kami yang melihat kemampuan Alfie bisa mengendalikan teknologi dari jarak jauh. Setelah Drew meneliti Alfie lebih lanjut, dia pun semakin terkejut dan memberitahu Josh bahwa Alfie alias Alpha O berbeda dengan robot-robot AI lainnya. Dia memiliki teknologi yang sangat-sangat canggih, juga bisa tumbuh menjadi dewasa seperti manusia. Yang mana seiring bertambahnya usia Alfie, maka kemampuannya juga akan meningkat. Dan Drew yakin kelak Alfie benar-benar bisa mengendalikan seluruh teknologi di dunia dari mana saja.
Misalnya Alfie lagi ada di Depok lur, terus dia iseng matiin seluruh server Google atau merata seluruh rekening nasabah BCA semuanya gitu. Mudahlah buat dia, kemampuan yang sangat mengerikan bukan? Holy shit. Yeah, those are just copy and paste, but this gosh, that's the most advanced sim I've ever seen in my life. Eventually, she'll be able to control all technology. Setelah itu kami diminta membawa Alfie ke apartemen mereka untuk makan es krim sekaligus bersembunyi. Di lain sisi, polisi AI telah melacak keberadaan mereka dan mengetahui jika Alfie sudah dipindahkan ke apartemen. Polisi Omni pun berpura-pura menjadi driver GoFood es krim yang mana di dalam bungkusnya sudah diletakkan bom dan langsung menghancurkan kami seketika. Ice cream is here. Oh. Polisi AI pun mengepung Alfie dan Omni mengatakan bahwa dia sudah aman dari prajurit Amerika yang menculiknya. Dan polisi AI di sana akan melindunginya. Karena Alfie tidak merespon, polisi pun akan membuatnya pingsan dan membawanya pergi. Yang untungnya Josh datang menembak polisi tersebut. Drew pun hanya bisa menangisi kepergian kami. Tak lama kemudian, polisi-polisi berdatangan dan hanya menemukan mayat kami. Yang ternyata dua di antara polisi itu adalah Howell dan Mike Brady yang menyamar. Sementara itu, Drew melacak cincin nikah yang diberikan Josh untuk Maya, dan ternyata dari awal sudah dipasangi pelacak oleh pihak Amerika di cincin itu. Lokasi menunjukkan cincin tersebut berada di rumah lama Josh dan Maya, yaitu di pesisir pantai Konang. Drew mengatakan bahwa Maya tidak mungkin berada di rumah yang sudah terbengkalai tersebut, namun Josh tetap nekat pergi ke rumah lamanya. Dengan kemampuannya, Alfie mengatakan jika polisi AI sudah mendekat dan dia pun pergi menyusul Josh ke dalam rumah. Josh yang masih mencari Maya pun begitu terpukul karena di sana hanya ada cincinnya saja yang sudah dilepas. Setelah itu Drew pun datang menyusul untuk meminta mereka segera pergi. Tapi tiba-tiba pesawat polisi AI sudah tiba dan menembaki Drew. Dalam sekaratul maut, Drew pun mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh pihak Amerika dari Josh, bahwa di malam penyerangan 5 tahun lalu, Amerika sudah mengetahui bahwa Nirmata bukanlah ayah dari Maya, melainkan Maya itu sendiri, lur. I'm sorry. Nirmata. Wouldn't let me. It's Nirmata. It's her. Drew, wait. Josh pun menggendong Alfie kembali ke mobil, namun polisi AI sudah mengepung mereka yang ternyata dipimpin oleh Harun. Alfie pun segera diamankan sedangkan Josh langsung dibuat pingsan. Harun beserta pasukannya OTW ke markas dan Josh menjadi tawanan di bagian bawah kapal. Saat Josh tersadar, Harun menjelaskan bahwa Maya menggantikan posisi ayahnya sebagai Nirmata karena dipercaya ayah Maya telah meninggal saat peperangan dimulai. Sejak kecil Maya diajari apapun tentang AI oleh ayahnya yang sangat ahli di bidang tersebut. Namun saat perang berkecamuk, ayah Maya terpaksa melarikan diri dan Maya pun dibesarkan oleh para simulan AI. Harun juga mengatakan bahwa ledakan nuklir di Los Angeles 15 tahun lalu bukanlah perbuatan AI, melainkan kesalahan manusia yang membuat pengkodean nuklir menjadi error. Namun AI dikambing hitamkan karena manusia tidak ingin disalahkan. Padahal selama ini AI tidak pernah sekalipun menyerang manusia dan hanya menginginkan kedamaian juga kebebasan. Setelah itu para polisi AI mendapat laporan bahwa markas telah diserang oleh pasukan Amerika dan juga terlihat Nomad yang meluncurkan misil di sekitar markas. Saat kekacauan itulah Alfie pun mendatangi Josh dan membantu melepaskannya. Josh pun berencana membawa Alfie untuk menemukan di manakah Maya berada. Harun yang melihatnya pun langsung menembak dan Josh terpaksa kabur seorang diri. Namun sebenarnya Josh masih bergelantungan di bawah kapal polisi. Harun, bye. Sesampainya di markas, banyak korban berjatuhan akibat serangan Nomad. Harun pun berencana menggunakan kekuatan Alfie untuk menghancurkan Nomad. Namun karena dia masih bocil dan kemampuannya masih belum cukup, Alfie tidak akan bisa menghancurkannya dari jarak jauh. Maka dari itu Alfie harus dimasukkan ke dalam sana agar bisa menghancurkan Nomad. Meski untuk menghancurkan stasiun luar angkasa sebesar Nomad, Alfie juga akan ikut hancur. Tapi itu akan menciptakan kedamaian dan memang tujuan awal Alfie diciptakan adalah untuk menghancurkan Nomad. Semua rencana tersebut didengar oleh Josh yang berada tepat di bawah mereka. From Nomad anymore. Range of her powers are still growing. She's not ready yet. She won't. Malam itu salah satu robot bercerita ke anak-anak bahwa selama ini AI diciptakan sebagai budak. Namun suatu hari nanti sang penyelamat pasti akan datang untuk mengakhiri perang
dan dua spesies yaitu manusia dan AI bisa hidup berdampingan dengan damai. Saat menjelang pagi dan semua orang masih tertidur, diam-diam Josh mengambil pistol dan menstebaikan sistem AI Harun. Dengan sangat hati-hati, Josh pun membawa Alfie kabur untuk mencari Maya. Namun di saat bersamaan, polisi yang berjaga menyalakan alarm karena terdeteksi banyak pasukan Amerika yang mendekat ke markas mereka. Seluruh polisi pun memerintahkan warga menyeberang ke sisi lain desa untuk persiapan kabur. Lalu pasukan Amerika yang dipimpin oleh Howell pun meluncurkan bom asap untuk mengaburkan pandangan. Dan tiba-tiba pohon-pohon di sekitar markas pun mulai bertumbangan karena dua tank canggih super raksasa muncul dong. Sementara Alfie yang melihat kebrutalan itu akhirnya kembali untuk menolong pasukan-pasukan AI. Karena mengetahui pasukan AI menyeberang ke sisi lain desa, Howell pun mengaktifkan bom bundir dengan timer 1 menit, di mana bom tersebut terus berlari, sangat sulit dihancurkan dan akan meledak ketika waktu sudah habis. Robot bundir berikutnya pun diluncurkan, namun saat sampai di jembatan, Alfie menghadangnya. Dengan kemampuannya, Alfie mampu memerintahkan robot itu untuk tunduk kepadanya juga menonaktifkannya. Tapi tiba-tiba Mike Brad datang menembak Alfie dan Josh yang baru sampai jembatan pun langsung menembak Mike Brad hingga dia tewas. Alfie pingsan akibat terkena tembakan di bahu dan robot bom yang kembali aktif pun meledak. Karena satu tank raksasa Amerika masih saja terus menyerang, mereka membawa Alfie kabur dengan kapal menuju kuil Tanton untuk menemui Nirmata. Di lain sisi, Howell dan kawan-kawan mendapatkan informasi tujuan para AI selanjutnya ke kuil Tanton dari salah satu simulan yang diinterogasi. Thank you. 等我打断。 Dalam perjalanan, Harun menceritakan bahwa Alfie ternyata adalah perwujudan anak Josh dan Maya lur. Beberapa minggu sebelum serangan 5 tahun lalu, Maya telah memindai DNA janin di kandungannya dan dijadikan simulan paling canggih yang pernah ada untuk menciptakan perdamaian dunia. Itulah alasannya kenapa Josh dan Alfie memiliki hubungan emosional yang sangat kuat. Sesampainya di area kuil Tanton, para biksu pun membawa Alfie ke Nirmata atau ibunya yaitu Maya yang berada di dalam kuil. Sambil menunggu, Josh pun teringat momen-momen indah bersama istrinya Maya. Sampai akhirnya dia dipersilakan masuk ke dalam kuil. Betapa terkejutnya Josh melihat Maya yang terbaring koma selama 5 tahun akibat serangan Omet. Biksu simulan di sana mengatakan bahwa setelah penyerangan terjadi, Maya hampir mati dan juga keguguran. Harun pun membawanya ke kuil untuk diselamatkan oleh para biksu. Namun apa daya, pengobatan sudah mentok. Segala cara sudah dilakukan tapi Maya tidak akan bisa kembali hidup dan hanya bisa koma seumur hidupnya. Di lain sisi, para biksu tidak mungkin membunuh Maya untuk mengakhiri penderitaannya karena simulan tidak bisa mencelakai penciptanya. Mendengar itu, Josh pun menangis karena kondisi istrinya yang begitu tragis. Alfie pun meminta Josh untuk mengakhiri penderitaan ibunya agar bisa segera sampai di Diandang atau artinya surga. Josh pun meminta maaf ke Maya dan berjanji akan menciptakan kedamaian seperti mimpi istrinya selama ini. Sampai akhirnya dengan sangat terpaksa, Josh mematikan semua alat medis Maya untuk mengakhiri penderitaannya. Since the night of the attack, she cannot return. We hoped she would awaken. Death will bring her rebirth. We simulants cannot harm Nirmata. I'll bring it to the ending. Tepat setelah itu, Nomad dan pasukan Amerika pun datang. Harun segera mengevakuasi warga-warga di sana. Persiapkan seluruh pasukannya yang tersisa untuk berperang. Nggak pakai basa-basi, warga-warga yang terlihat ditembaki. Sementara Howell langsung menuju ke kuil meski Josh sudah mengatakan bahwa Nirmata sudah mati. Tapi Howell tetap akan menyimpan memorinya untuk mengetahui informasi tentang AI. Di saat yang sama, Harun datang menembakkan granat tempel ke Howell. Namun Harun langsung ditembak oleh 2 prajurit Amerika yang datang. Dan yang terjadi, Destroy Nomad. meski dadanya sudah bolong, Harun masih hidup dan memaksakan diri untuk lanjut berperang. Sementara Josh mengambil memori pikiran Maya dan akan membawa Alfie untuk menghancurkan Nomad. Namun sayang, pasukan Amerika menemukan mereka dan langsung membawa Josh juga Alfie pergi dari sana karena Nomad akan segera menghancurkan tempat tersebut.
Josh dan Alfie dibawa ke sebuah fasilitas di Los Angeles. Lalu Jenderal Andrews memerintahkan Josh untuk mengeksekusi Alfie dengan cara yang tidak menyakitinya agar Josh bisa mendapatkan kepercayaan Amerika kembali. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Josh. Dia memberi kode ke Alfie untuk mengganggu teknologi di sana agar para ilmuwan dan pasukan tidak bisa mendengar perkataan Josh. Saat itulah Josh berbisik bahwa dia hanya membuat Alfie dalam mode standby untuk mengelabui semua orang di sana. Setelah itu Andrew akan memusnahkan Alfie di Ground Zero dan Josh request ikut mengantarkannya untuk perpisahan yang terakhir. Lalu saat mobil akan masuk ke terowongan, Josh pun meminta Alfie untuk mematikan mesin mobil tersebut. Mereka berdua pun langsung pergi menuju Bandara Antarika, lalu masuk pesawat yang akan terbang menuju bulan dan akan diubah rutenya menuju Nomad. Tentunya mereka bisa masuk tanpa boarding pass dan mengubah rute berkat kemampuan Alfie. Sir, we've lost contact with flight OX. Not let that thing get aboard Nomad. Saat mendarat di Nomad, tentunya pasukan sudah siap menyergap Josh dan Alfie. Para penumpang diminta segera keluar dan bom asap pun ditembakkan ke dalam pesawat. Namun ternyata Alfie sudah diikat dengan seatbelt kuat-kuat. Sementara Josh memakai pakaian luar angkasa. Karena begitu pasukan masuk pesawat, Josh pun langsung membuka pintu dan menerbangkan mereka semua. Selanjutnya Josh akan memasang bom di alat peluncur misil yang ledakannya pasti akan menyebar dan menghancurkan Nomad. Sedangkan Alfie diminta ke ruang kendali untuk mematikan seluruh daya stasiun Nomad. Di lain sisi, Andrews yang sudah mendapatkan seluruh lokasi markas-markas pusat AI pun langsung meluncurkan misil-misil berdaya ledak tinggi ke semua titik. Dan Alfie yang sudah sampai di ruang kendali segera mematikan dayanya agar Andrews beserta anak buahnya tidak bisa melihat Josh yang memasang bom. Setelah pemasangan bom berhasil, Josh menyuruh Alfie kembali ke pesawat ulang-alik. Namun sebelum itu dia pergi ke ruang penelitian AI untuk mencari simulan ibunya. Lalu Alfie memasangkan memori yang sudah mereka ambil di kuil. Tapi ternyata simulan Maya masih belum aktif, lur. Mom, Joshua needs us. Karena ibunya tidak kunjung aktif, Alfie pun segera menolong Josh yang sudah kehabisan oksigen dan lanjut menyiapkan kapsul penyelamat untuk kembali ke bumi. Karena 3 menit lagi bom akan meledak, sementara itu misil-misil sudah semakin mendekati markas-markas AI. Dan di ruang utama Nomad, Andrews akhirnya menemukan Josh juga Alfie, lalu segera mengaktifkan robot pembunuh untuk menyerang mereka. Give me a remote, you. No. Begitu melihat anaknya diserang, Josh langsung menutup pintu kapsul penyelamat dan menghancurkan kaki-kaki robot. Namun hal tersebut menyebabkan pintu menjadi error. Robot pun beralih menyerang Josh dan Alfie pun menggunakan kekuatannya untuk menonaktifkan robot tersebut. Tiga 30 detik lagi bom akan meledak. Di saat yang bersamaan misil Nomad juga akan mencapai titik ledakan. Dan yang terjadi, Missile connection lost. Alfie dan Josh terus berusaha membuka pintu, namun itu percuma karena sudah rusak. Dan itu artinya hanya Alfie seorang diri yang bisa selamat kembali ke bumi. Alfie pun menangis karena dia ingin pergi bersama Josh, namun Josh hanya mengatakan bahwa dia akan pergi ke surga dan dia sangat menyayangi Alfie. No, don't! I want to be with you. I'm going to heaven. I love you too. Di saat Nomad semakin hancur, Josh pun sudah pasrah dengan hidupnya, namun dia begitu terkejut melihat simulan Maya yang ternyata berhasil aktif berkat kekuatan Alfie. Setelah sekian lamanya, mereka pun akhirnya bertemu untuk melepas rindu juga meninggal bersama. Pesawat Nomad pun jatuh di daratan Asia Baru bersamaan dengan jatuhnya kapsul yang berisi Alfie. Seluruh penduduk dan robot-robot AI bersorak-sorai bahagia karena ini adalah awal mula perdamaian. Mereka juga meneriakan Alfie sebagai nirmata yang baru.
di mana saat itu Alfie merasakan kesedihan sekaligus kebahagiaan atas semua yang telah terjadi. Sungguh film dengan CGI yang luar biasa ya, tapi plot ceritanya agak kurang lur. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya.